Adil, Yaman. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'an wa amalan maqbulan. Baiklah anak-anak, sebelum dimulai pelajaran, Ibu absen dulu. Abdul Hafiz, Amar Ma'ruf, Danur, hadir. Dika Saputra, Asbi, Muhammad Andika, Muhammad Arham, Hadir. Muhammad Saldi. Hadir. Oke. Anissa Nur, hadir. Putri, hadir. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semangat siap untuk belajar hari ini? Siap. Oke, bagus. Sekarang masih ingat ya materi kemarin-kemarin? Apa materi kita kemarin-kemarin? Kurban. Ya, kurban. Ya, masih diingat ya materi kurban tentang apa itu? Tentang pengertian, apalagi hukum, ya syarat-syarat binatang yang dikurbankan, dan ya hikmah kurban. Oke, sekarang kita masuk ke akikah. Ya, ini akikah, kita masuk ke akikah lagi. Jadi materi akikah. Ya akikah. Itu di atasnya coba diperhatikan pengertian akikah, hukum akikah, syariat akikah atau dalil yang mendasari sehingga ada akikah. Jadi keempat, jenis dan syarat hewan akikah. Jadi ada 4 ya. Iya, pengertiannya, hukumnya, syariat atau dalil yang sehingga akikah itu disunahkan, terus jenis dan syarat hewan akikah. Coba satu orang nak baca pengertian dari akikah. Ya, coba ini pengertian akikah. Pengertian hakika. Hakika adalah bintang yang Binatang. binatang yang disembeli pada saat hari ke-7 atau kelipatan 7 dari kelahiran. Bayi disertai mencukur rambut dan memberi nama pada anak yang baru dilahirkan. Ya, jadi jelas ya pengertian akikah. Akikah adalah binatang yang disembeli pada hari ke-7 atau ke-8 kelipatan 7 dari kelahiran bayi disertai mencukur rambut, memberi nama pada anak yang baru dilahirkan. Kita ke bagian kedua yaitu hukum akikah. Coba kita apa pengertian dari hukum akikah? Akikah hukumnya sunnah bagi orang tua atau orang yang mempunyai kewajiban menanggung nafkah hidup si anak. Oke, sudah jelas ya. Sekarang syariat akikah. Ya.
Coba sana ketuanya baca dulu nak syariat akikah. Syariat akikah. Disyaratkan akikah lebih merupakan perwujudan dari rasa syukur akan kehadiran seorang anak. Sejauh ini dapat ditelusuri bahwa yang pertama dilaksanakan akikah adalah dua orang saudara kembar cucu Nabi Muhammad SAW dari perkawinan Ali bin Abi Thalib yang bernama Hasan dan Husain. Jadi jelas ya, awal mulanya itu akikah disyariatkan. Ya jelas sekali ketika kelahiran cucu Nabi. Sekarang 4 yaitu jenis dan syarat hewan di akikah. Jadi tidak sembarang juga hewan dipakai akikah, nanti ada hanya hewan tertentu. Coba kita nak jenis dan syarat hewan yang jenis dan syarat hewan akikah. Akikah untuk anak laki-laki 2 ekor dan untuk anak perempuan 1 ekor. Adapun binatang yang dipotong untuk akikah, syarat-syaratnya seperti binatang yang dipotong untuk kurban. Kalau pada daging kurban disunahkan menyedekahkan sebelum dimasak, sedangkan daging akikah sesudah dimasak. Ya, di sini ini bedanya. Nah, kalau kurban dibagikan pada saat dia mentah ya. Tapi kalau akikah dimasak dulu baru dibagikan. Oke. Sekarang berikutnya yaitu waktu menyembelih akikah. Yang terakhir ya, waktu penyembelihan akikah. Coba Sela, waktu penyembelihan. Waktu penyembelihan akikah. Penyembelihan akikah dilakukan pada hari ke-7 dari kelahiran anak. Jika hari ke-7 telah berlalu, maka hendaklah menyembelih pada hari ke-14. Jika hari ke-14 telah berlalu, maka hendaklah pada hari ke-21. Ya, bagus ya. Jelas sekali penjelasannya. Jadi inilah 5 poin yang harus anak-anakku sekalian tahu ya. Mulai dari pengertian apa hukumnya, awal disyariatkannya, jenis hewan yang dikurbankan, waktu penyembelih. Dan ini syariatnya sudah jelas nanti. Ya Bu. Oke. Sekarang bagi per kelompok ya. Ya ada bagian beberapa kelompok, nah bisa ini sampai 3 kelompok. Ada kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Ya. Oke. Bisa kelompok ini ada yang membahas tentang sudah jelas nah ya tugas masing-masing. Kelompok 1 yaitu membahas tentang pengertian dan hukum. Kelompok 2 jenis hewan dan kapan menyembelih akikah. Terus kelompok 3 hikmah berakikah. Nah, sekarang saya undang kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya tentang pengertian akikah. Lanjut dengan hukum. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang pengertian akikah dan hukum akikah dan lainnya. Adapun pengertian akikah adalah binatang yang disembelih pada saat hari ke-7 atau kelipatan 7 dari kelahiran bayi, disertai mencukur rambut dan memberi nama pada anak yang baru lahir. 2. Hukum akikah dan dalil akikah. Akikah hukumnya sunnah bagi orang tua atau orang yang mempunyai kewajiban menanggung nafkah hidup si anak. Dan dalilnya, adapun dalil dari akikah, kullu gulamin murtahanun bi akikatihi tadbahu anhu yauma sadi'i wa yuhlabu wa yusamma. Rawahul Ahmad wal arba'ah.
yang artinya setiap anak tergadai dengan akikah yang disembelih baginya pada hari ketujuh, dicukur rambutnya dan diberi nama. Hadis riwayat Ahmad dan Imam yang keempat. Masya Allah, tepuk tangan dulu. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil presentasi kami, yaitu jenis dan syarat akikah serta waktu penyembelihan akikah. Adapun jenis dan syarat hewan akikah untuk anak laki-laki 2 ekor dan untuk anak perempuan 1 ekor. Adapun binatang yang dipotong untuk akikah, syarat-syaratnya seperti binatang yang dipotong untuk kurban. Kalau pada daging kurban disunahkan menyedekahkan sebelum dimasak, sedangkan daging akikah sesudah dimasak. Penyembelihan akikah dilakukan pada hari ke-7 dari kelahiran anak. Jika hari ke-7 telah berlalu, maka hendaklah menyembelih pada hari ke-14. Jika hari ke-14 telah berlalu, maka hendaklah pada hari ke-21. Ya, Masya Allah, tepuk tangan untuk kelompok 3 mempresentasikan hasil diskusinya, yaitu hikmah pelaksanaan akikah. Saya akan mempresentasikan hikmah pelaksanaan akikah. Merupakan wujud rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menambah rasa cinta anak kepada orang tua, karena anak merasa lebih diperhatikan dan disyukuri kehadirannya di dunia ini. Dan bagi orang tua, merupakan bukti keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, demikianlah pemaparan teman dari setiap kelompok, dan bagi yang ingin bertanya kepada temannya, silahkan nak yang mau bertanya. Ya, oke, silahkan. Kepada kelompok berapa ya? Kelompok 2. Oke. Saya akan bertanya kepada kelompok 2, bagaimana kalau saudara kembar emas, berapa jumlah kambingnya disembelih? Oke, bagus Terima kasih. Kembar emas di sini Nas, artinya kembar emas katanya itu 1 laki-laki 1 perempuan ya? Iya, Bu. Oke. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1, yaitu berapa jumlah kambing yang disembelih jika anak itu kembar emas atau kembar laki-laki dan perempuan, yaitu berjumlah 3 ekor kambing, 1 untuk perempuan dan 2 untuk laki-laki. Ya, sekian. Bagus ya, bisa ya? Ya, Bu. Oke, tepuk tangan dulu. Pertanyaannya kepada kelompok teman-teman Kak. Ya, oke, kelompok 2, kelompok 3, silakan. Mohon dijelaskan kembali dalil yang tadi. Tentang akikah. Oke, jadi itulah tadi pertanyaan dari kelompok 3, dalil tentang akikah. Mau kepada kelompok 1 untuk membaca kembali dalil tentang akikah. Dari tentang akikah itu kullu gulamin murtahanun bi akikatihi tudbahu yawman sabihi wa yukhlaqu wa yusamma rawahul Ahmad wal Arba. Ya, Masya Allah. Tepuk tangan dulu. Artinya setiap anak bergadai dengan akikahnya yang disembelih baginya pada hari ke-7, dicukur rambutnya dan diberi nama. Hadis riwayat Ahmad dan Imam yang keempat. Ya, bagaimana kelompok 3 puas? Oke, terima kasih pada kelompok 1. Tepuk tangan dulu di kelompok 1. Oke, itulah tadi presentase dari masing-masing kelompok. Ibu mohon untuk sebagai kesimpulan, 1 orang membaca kesimpulan dari setiap kelompok ya. Oke, dimulai dari kelompok 1 dulu. Kesimpulannya, akikah
pada saat hari ke-7 atau bulan ke-7 setelah anak dilahirkan, disertai dengan memberi nama anak itu dan dicukur rambutnya. Adapun hukum akikah yaitu sunnah bagi orang tua yang menafkahi anaknya. Kesimpulannya, Untuk kelompok 2 disimpulkannya. kesimpulan dari kelompok kami yaitu dari jenis dan syarat dalam akikah. Akikah untuk anak laki-laki 2 ekor dan untuk anak perempuan 1 ekor. Dan waktu penyembelihan akikah dilakukan pada hari ke-7 dari kelahiran anak hingga hari ke-21. Itulah kesimpulan dari kelompok kami. Tepuk tangan untuk kesimpulan kelompok. Sekarang silakan nak kelompok 3 presentasikan kesimpulannya dari diskusi kita. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan menyimpulkan tentang pelaksanaan akikah. Memiliki sifat tamak dan menunjukkan sifat murah hati, mau melancarkan hartanya di jalan Allah SWT. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk diskusi kita tentang pelajaran akikah sampai di sini dulu. Mudah-mudahan suatu saat nanti kalau sudah berkeluarga sudah tahu teorinya tentang akikah jadi tinggal dipraktekkan yang mami ini. Oke.